Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah. Luasnya karunia Allah, luasnya rahmat Allah, sehingga berharap kepada Allah Ta'ala semoga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, yang berjuang bersungguh-sungguh untuk membawa keselamatan bagi umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau selalu mengingat kita sebagai umatnya. Maka kita kirimkan sholawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat dan kita bacakan dapat kelimpahan puluh kepada diri kita. Karena tidak ada lagi yang akan bisa memberikan pertolongan nanti di Yaumul Mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan semuanya, tidak ada lagi keluarga, bersana, orang dalam, karib kerabat, tidak ada lagi yang akan bisa menolong. Hanya pertolongan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah, rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi. Tentu dengan awak mengaji dapatlah keberkahan kaji dari guru kita. Karena dari batali-talinya ilmu yang diajarkan berkat guru lah, sehingga kita setidaknya wala bisa mengenal Tuhan awak. Kan itu disampaikan di dalam sebuah syair. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah tidak melalui wasilah guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Jadi untuk bisa awak kenal dengan Tuhan awak, tahu awak cuk agama, itu melalui wasilah guru awak. Jadi apa yang awak rasakan kini, apa yang awak ketahui berkait guru awak macam, maka perlu dapat doanya keberkahan dari guru, syafaat dari Nabi, rahmat dari Allah. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa lanjutkan mau ulang kaji awak surah Al-An'am ayat 55. Beko disambung laju ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Sallallahu alaihi. Koyako adalah penegasan terkait dengan ayat sebelumnya. Wa kadzalika nufassilul ayati. Demikian kata Allah, kami telah menjelaskan, menguraikan, menyebutkan, menerangkan apa yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Bahwa ayat sebelumnya melarang jangan sampai
untuk mengharapkan bergabungnya orang-orang mulia, orang-orang terhormat, lalu kemudian mengabaikan orang-orang yang telah terdahulu mukmin, walaupun berasal dari kalangan orang-orang yang dianggap secara manusia itu adalah golongan rendah. Jangan kamu usir mereka, jangan kamu abaikan mereka, jangan kamu tinggalkan mereka. Allah terangkan itu, Allah sebutkan semua itu supaya semuanya adalah bisa memberikan pembelajaran. Lalu kemudian diterangkan juga pada ayat sebelumnya bahwa manusia itu diuji dengan kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan. Dapat dengan kelebihan adonan kayu, adonan rancak, adonan berilmu, adonan bapangke, alat. Semuanya itu adalah ujian. Lalu kemudian adonan bodoh, kemudian ado yang budak, ado yang fakir, alat. Ado yang rakyat jelata, adonan biasa-biasa saja. Semuanya adalah ujian. Apapun status awak, apapun kondisi awak kini, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana awak bisa ridho, mau menerima itu. Sengaja Allah jelaskan itu pada ayat-ayat sebelumnya, Allah sebutkan itu supaya memberikan semacam warning, peringatan bagi kita manusia. Sadang dia jangan sampai awak onge ingin nan dibawa nan kamempo. Keciprang awak nan dibawa nan kamempo. Besok nan mempo nama dia itu patah beberapa hari yang kepataku viral tuh negara Nepal. Mungkin Nepal tuh nama tolongsong banyak flexing itu orang kini pejabat flexing manggaan we mewah-mewah onge kadang-kadang ada dole dibakau mas dicam ditora di bayang nak dora gue nak bawa baju le dicampaknya dalam pandai. Itu adalah Allah sudah berikan gambaran. Jadi sebenarnya semua yang diterangkan itu adalah supaya manusia ingat nan dia tolongi nan di bawah nan kamempo ini sebelum kanai, dan sampai tak dorong-dorong, dan sampai terongsong-longsong, semuanya itu kan diuji. Disitulah gunanya agama yang mengontrol sikap. Ada ajaran-ajaran, ada nilai-nilai, ada norma-norma yang akan mengikat sikap awak tu bahasa harusnya. Mangko kecil orang Minang lama dia awak katuju dia orang bakal lah sampai filosofi orang Minang tu. Tapi itu kan tak sekedar lipstick je dah, tak sekedar cerita je dah. Baa nama sikap waktu jangan sampai sikap waktu menyinggung perasaan orang lain. Barak tajamnya rasul. Kalau awak mengaji paham, mengaji tarikat, di situ tu nan ditekankan itu adalah soal rasa. Kalau awak ba'adai istiadat, yuk diraso dulu lah tay. Raso, pareso, malu, sopan. Ampe itu tak raso, pareso, malu, sopan. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Batu pikir pilih tuan tunanan sering waka. Jadi banyak nilai-nilai yang terkata. Disebutkan Allah, ada yang mulia, ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, supaya manusia lebih berhati-hati. Tidak boleh ada diskriminasi gitu orang ini. Itulah dingian dan banyak manusia tolong dingin.
Maka disebutkan Allah wa kadzalika nufassilul ayati. Demikian kami terangkan, kami sebutkan, kami uraikan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Kan itu ayat Al-Qur'an itu. Di dalam ayat Al-Qur'an itu ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan sosial, ada menggambarkan tentang perilaku, ada menggambarkan tentang realitas kehidupan. Diterangkan Allah, digambarkan Allah, disebutkan Allah, semuanya mengandung hikmah. Ada pesan di situ, ada pembelajaran. Maka disuruhlah untuk bisa belajar dari itu, belajar dari pengalaman. Ada sejarah disebutkan dalam Al-Quran, maka bisa belajar dari itu. Makanya supaya mengko disebutkan mana, diuraikan mana ayat-ayat itu, supaya nyata kebenaran itu, nampak benar itu berdiri itu. Mengkue di orang Minang kok aduh kaitannya di orang kamanakan barajo kamama mama beruju barajo kapanglu panglu barajo kanan bana berdiri sendirinya. Kebenaran itu adalah tunggal milik Allah Subhanahu wa taala. Maka nan benar itu nan wa amalkan. Kalau nan awak manusia nan awak buat itu sudut pandang awaknya. Kebenaran itu kadang-kadang menurut awaknya. Bahkan kalama dewa namun Tuhan awak itu mana? Itu nan manusia. Yakin awak bahwa kebenaran itu adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sesekali kamu ragu. Berarti kebenaran yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran, tidak ada cerita lain-lain. Awak adalah samyana wa ata'na. Wadana, wak pelajari, patuh di karajuan. Tidak ada perdebatan-perdebatan, tidak ada bantahan-bantahan. Karena ini adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah. Tidak ada sanggah-sanggahan, tidak ada berdebat-berdebat, ikuti. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka kan banyak guru-guru awak penceramah itu menyampaikan nan batu datangnya dari Allah, nan salah datangnya dari manusia, dari awak nan banyak salah. Artikan baduduan posisi awak. Kecil orang kini kok tidak ada kebenaran nan mutlak kalau itu pernyataan manusia. Nan dibuat dari manusia kok tetap ada juga sisi kurangnya. Ala dibuat undang-undang, dibuat peraturan, dibuat begini. Ya musim-musimnya betul kalau ubah lo. Adik gue anggaran APBN atau aku dituntut orang ubah lo. Karena di situ tuh ada muatan hawa nafsu, kepentingan dan segala macam. Kalau ada masalah kepentingan tentu dituntut dari orang bawa betul maka sekali ya gadang, sekali tapi yang berubah ada berubah. Jadi makanya lanjutan dari ayat tersebut, walitastabina sabilul mujrimin, supaya lebih nyata terang benderang jalan orang-orang yang berdosa. Jadi Allah menggambarkan, Allah menceritakan, Allah menerangkan secara nyata melalui Al-Quran. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran diceritakan di atas sebelumnya. Bahwa ketika orang yang beriman datang kepada Nabi Muhammad, ya diperintahkan untuk memberikan ucapan salam keselamatan untuk mereka. Diberikan keterangan, bersyukur engkau mendapat hidayah. Mendapat hidayah itu adalah rahmat yang amat mulia. Dan hidayah murah tidak bisa diminta, mahal tidak bisa dibalik. Bersyukur bahwa itu adalah berkat rahmat Allah. Maka supaya nyata diterangkan itu, supaya jaleh namanan bareh namanan hatta.
nama nan isi, nama nan tidak isi. Nama nan minyak, nama nan air. Jadi diterangkan itu, disebutkan semua, nampak perbedaan. Jadi ada dua jalan. Ada jalan kebenaran dan itu disebutkan itu wali tastabina sabilul mujrimin, supaya lebih nyata zahir, nampak mana jalan orang-orang yang berdosa. Kalaulah digambarkan jalan orang berdosa, berarti ada perintah untuk menjauhinya. Kalaulah ditunjukkan jalan kebenaran, berarti jalan kebenaran nan akan kita ikuti. Maka kecuali kita bawa katonan bana nan kita sabui, jalan naluri nan kita tampung. Mana jalan naluri? Jalan Islam, agama yang menyelamatkan manusia, agama yang memanusiakan manusia, menempatkan manusia pada tempat yang mulia dan bermartabat. Tapi memang tetap ada penyimpangan, ada jalan yang dipilih oleh orang-orang yang berdosa. Maka dari awal nampaklah model skenario, posisi dari Nabi Adam. Lalu kemudian ada iblis. Iblis yang sebagai leader, sebagai penggerak jalan orang yang berdosa. Diawali dari rasa sombong, takabur, keengganan. Jadi disebutkan dalam Al-Quran itu iblis itu kan ada kata-katanya tuh aba. Aba itu nyo enggan, ndak namuah, basi indak, maraso inyo lebih baik. Wastakbara, takabur. Takabur ko kan menggandakan diri, onge, sombong. Karena iblis ko inyo menempatkan dirinya itu secara latar belakang dari asal penciptaan. Ketika perintah dari Allah kepada malaikat dan iblis kok tidak namuah mengikuti. Alasannya apa? Karena tidak pantas inyo untuk tunduk kepada Adam. Inyo mengklaim dirinya, ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari dirinya. Aku lebih baik dari Adam. Masa saya ikut tunduk kepada Adam? Sia we je orang patang kalamari. Khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah. Wa khalaqtani minan nar, engkau menciptakan aku dari api. Sementara Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Hebatlah boleh. Itu tadi. Maka dari ayat sebelumnya kan diterangkan jo, jangan sampai beko demaro orang mulia, orang nagada, orang bapangke, orang beko di usia orang nan biasa-biasa saja. Di usia orang nan berasal dari orang fakir, hamba saya, itu tidak boleh. Tapi di dalam makhluk Allah digambarkan di dalam Al-Quran, jalan yang berdosa itu dimulai oleh iblis. Itu jalan pilihan mereka. Iblis yang mengklaim, menyatakan dirinya itu lebih baik, lalu kemudian menjadi minal kafir, awal dari orang yang kafir. Itu orang yang ingkar. Berarti sombong, kemudian keengganan, itulah yang mengatakan kepada jalur kafir. Jadi Allah pun menyebutkan, ditarangkan semuanya, disebutkan ayat-ayat, digambarkan di dalam Al-Quran. Tentu bahwa makasih bahasa ngajo ada tujuannya. Tujuannya
walitastabina sabilul mujrimin, supaya nampak jalan beda. Nah, mana elok, mana yang tidak elok. Karena Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran, dalam setiap diri manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Adonan elok dan adonan tidak elok. Bersaing dalam diri awak. Maka disebutlah dalam kajian cerita itu, di dalam batang tubuh awak, dalam diri awak memang ada kompetisi, rebutan saling mempengaruhi. Ada disebut dengan Abu Jahil, ada disebut dengan Muhammad, sifat-sifat yang positif dan ada yang negatif. Tergantung mana siramannya, mana luak sirami man positif atau yang negatif. Hanya akan mengalami peningkatan dan pengurangan. Maka al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Iman awak sendiri kan mengalami pasang surut, banyak godaan-godaan, kadang lemah iman awak. Kalau disebutkan, kalau orang yang beriman pasti terjaga dirinya. Terjaga dirinya maaf. Segala suruh hanya kerajuan, segala tangga akan menghentikan. Ini akan mengalami peningkatan yazidu bit ta'ah. Semakin banyak awak bertaat, taat, patuh awak, semakin patuh awak, bertambah iman tadi. Banyak amal ibadat awak meningkat iman. Kalau banyak ibadat berarti berkurangan dosa tadi. Tetapi iman akan mengalami pengurangan, penurunan, wa yang kusubil maksiat. Kalau dosa nanti karajuan dewa itu turun iman. Bahkan kalau mencilo pada saat mencilo tu tangga iman tu. Tangga iman baik tak kalau orang lain beriman pada saatnya melakukan maksiat, tangga. Tapi kalau seandainya lain hadir iman tadi, nah gitu banyak kamu ambil maksiat karena lain masih karena Allah Maha melihat. Itu kan di level syariat, itu di level muqtadiyah, di level rendah, merasakan Allah Maha melihat. Tetapi di level mutawassit dan menengah, atau lado keyakinan ana wa karajuan diketahui Allah Ta'ala, ana wa kejian didengar Allah Ta'ala. Kalaulah elok dan wa karajuan berarti sayang Allah kawan. Kalaulah awak melanggar berarti Allah marah kawan. Awak tu meminta adalah sayangnya Allah, ridhonya Allah. Jauh awak berlindung awak kepada Allah dari kemurkaan Allah. Maka berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau jamaah haji, jamaah umrah di dalam talbiyahnya baca doa. Sudah baca talbiyah itu, minta doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sudah talbiyah, baca salawat, tambah doa. Jadi kalau memang awak minta supaya Allah sayang kau, Allah ridho kau, berselindung awak kepada Allah, jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah. Kalau awak kira-kira disuruh anak awak dikarajuannya awak suruh tu, nak sayang awak kan awak, kemudian disuruh anak awak melawan, kemudian bantah betul. Mau tidak mau, secara logika perasaannya kecewa, kesalahan, bangi awak. Jadi kalau orang yang tidak mengarajukan yang diperintahkan Allah, itu Allah marah.
Nyo mau karajo mau beribadat mau tidak beribadat itu memang tidak akan berdampak kepada Allah, tidak. Oh, nyo taat beribadah berpengaruh tentang ketuhanan Allah, tidak. Kemudian nyo mau berdosa, yuk baginya sendiri yang rugi. Tapi Allah marah karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ba'a mandapen cinta Allah, ba'a mandapen sayang Allah. Itulah makanya diterangkan Allah dalam Al-Quran seperti itu supaya bisa menjadi pembelajaran bahwa menjadi pengetahuan bahwa supaya bisa meraih mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan sayangnya Allah. Jadi tabedan sekali nama nan jalan orang berdosa, nama nan jalan orang yang beriman. Itu dibantang itu. Jadi kehidupan itu dua jadi. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Kan kata-kata perbandingannya. Ada positif dan ada negatif. Di sini tuh, awak ada tengah-tengah, ada abu-abu, ada nama awak. Selalu disebutkan dengan sabil, jalan. Bagaimana kok disabil jalan? Supaya nyatu jalan orang yang berdosa, supaya jelas pembeda dengan jalan orang-orang yang beriman. Bagaimana kok disabil jalan? Karena kehidupan di dunia kok adalah sebuah perjalanan. Perjalanan awak itu tadi seyogyanya itu adalah jalan yang berdasarkan ado denai, ado kompasi, ado panduannya. Jalan ini tujuan awak. Ado nak orang nanti sasek di jalan, ado. Amang kowe kalau sasek di tengah jalan, balik ke pangkal jalan. Jadi memang ada orang yang tersesat, maka digambarkanlah dengan sebuah konsep sabil. Sabilul mujrimin, jalan orang yang berdosa. Aku digambarkan orang yang berdosa, tak aku di sini tarasain, manyasa akibat dari perbuatan. Kowe berdoa kepada Allah Taala, awak pun dalam perjalanan kehidupan awak mungkin awak dilupu awak, dihilaf awak, disalah awak, tasasi awak. Allahumma hdina ya Allah fa inna dhalun. Ya Allah tunjuklah kami ya Allah, kami ko mungkin berada dalam kesesatan. Dalam kesesatan awak minta hidayah kepada Allah. Yang akan memberikan petunjuk itu adalah Allah. Alaih wa wajadaka dhalam fahada. Allah mendapatkan kamu dalam keadaan sesat, maka Allah memberikan hidayah kepadamu. Maka yang akan memberikan hidayah adalah Allah, supaya tetampuh dewa jalan nalui. Jalan nalui ni nak tetampuh dewa. Ada orang Minang bahasa bu dia tu, tetampuh ni jalan nalui. Jalan nalui itu berarti jalan yang Allah yang sudah ditentukan 5 arah. Sebab kalau seandainya tidak ada panduan terkatu, berpotensi manusia tersesat. Maka awak mengaji dulu guru yang membimbing awak. Kalau oto kikiro, kan ada diumpamaan seperti oto. Kalau ada jalan kikiro identiknya berarti ada kendaraan. Ada jalan berarti ada kendaraan. Atau ada nama jalan kaki sendiri. Nah, kendaraan itu ada kendaraannya nan maai, kemudian nan kancang, ada nan gadang. Nan kendaraan itu merek, ada sopir, kemudian ada kenek. Kenek itu apa soal sitokare. Nah, jadi sopir berarti akan membawa oto tadi sesuai dengan tujuan. Apa tujuan awak ekol? Dan kalau kita kaji secara mendalam, apa tujuan awak hidup?
apa tujuan awak di dunia? Maka disebutkan sadang dimawa, kemudian mengawa, kapai kamawa. Berarti hidup awak tentu harus ada tujuan. Kalau ada orang hidupnya habis, nak duit salah ada awak malawe itu di mantipu je lah. Itu nama orang ada punya tujuan hidup. Di kanal awak tujuan awak, tujuan hidup awak. Jadi makanya hakikat dari penciptaan awak manusia memang awak tak lain dan tak bukan dimaksudkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua waktu hidupnya itu tak lain dan tak bukan adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau baca